Tunggu. 28 dari 40 berarti ada 12 yang belum join ya. Gak apa-apa, nanti sambil nyusul aja. Ini suara saya jelas ya? Sangat jelas, Pak. Oh ini ada lagi. Jelas. Ya, Jelas kok. Oke, start. Ini kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, baik kita awali dulu, nanti kalau ada yang gabung enggak apa-apa. Nanti saya dikasih tahu kalau ada yang gabung ya. Kan kelihatan di layar Anda biasanya ya. Baik, Pak. Ya, biasanya ada yang gabung kalau tidak pakai email UPN, dia minta di-admit dulu. Nah, itu yang tahu Anda, ini saya dalam posisi layar screen presentation, tidak bisa lihat. Nanti saya dikasih tahu kalau ada temannya yang mau gabung ya. Baik, Pak. Oke, baik kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keberkahan ya buat kita semua. Amin. Oke, jadi kita di pertemuan yang pertama ini mata kuliah microcontroller ya. Mata kuliah microcontroller termasuk mata kuliah peminatan ya. Ini biasanya kalau menurut saya ini termasuk salah satu mata kuliah seharusnya sih kalau memang mau menekuni yang real untuk praktek, ini harusnya bisa menjadi favorit ya. Karena biasanya teman-teman Anda yang ngambil mata kuliah microcontroller, jangan salah sebut ya. Mata kuliah microcontroller ini biasanya tugasnya juga lanjut sebagai skripsi ya. Jadi tinggal ditambahi metode yang sedikit kekinian, itu sudah jadi skripsi. Atau kalau Anda ketemu perusahaan seperti perusahaan elektronik, itu Anda bisa jadikan PKL atau kerja praktek. Tapi kalau Anda semester 7 mungkin sudah ya, sudah PKL, tinggal skripsi barangkali. Kecuali yang semester 5 ya, semester 5 masih bisa. Jadi Anda tinggal cari perusahaan microcontroller atau perusahaan elektronik secara umum, Anda bisa ngambil topik mikro ini sebagai salah satu bahan PKL. Apalagi sekarang sudah era merdeka belajar, kampus merdeka. Jadi Anda sebenarnya belajar mikro ini malah bisa di Yokogawa, bisa di Mitsubishi dan lain-lain. Yang nanti diklaim sebagai magang ya. Bisa dapat berapa SKS itu, lumayan. Ya, itu Anda bisa memanfaatkan mata kuliah ini sebenarnya juga untuk penunjang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bukan hanya di Indonesia ya, termasuk di luar negeri. UPN sudah bekerja sama, ada 2 pintunya lewat MRPTNI, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. UPN salah satu anggotanya, dan kebetulan saya PIC untuk bidang Computer Science dan Information System. Kemudian kita juga ada ICT namanya, International Credit Transfer. Kalau Anda ngambil mata kuliah mikro di luar negeri juga bisa harusnya, tapi syaratnya harus ada MOU dulu antara Indonesia dan misalnya tadi Anda magang di industri ya dengan perusahaan di Jepang misalnya ya. Atau kalau di perguruan tinggi ya Indonesia harus UPN sudah harus bikin MOU dulu dengan perguruan tinggi di sana. Jadi artinya peluang microcontroller ini harapan saya nanti ke depan ini bisa menjadi tiket Anda jalan-jalan ke luar negeri ya. Atau minimal kalau di kita sekarang yang saat ini saya membutuhkan 4 atau 5 ya
mahasiswa yang bisa mengenerate nanti dari tugas project ini itu menjadi paper ya. Menjadi paper kalau mau di kelas internasional atau di kelas nasional juga bisa. Yang internasional disiapkan dana kalau tidak salah untuk satu student 1,5 juta mungkin. Itu bisa 4 sampai 5 student. Jadi Anda bisa ikut nanti konferensi di Singapura atau di Kuala Lumpur atau di mana-mana ya, di seluruh dunia juga bisa. Saya biasanya dapat info seperti itu karena saya juga anggota IEEE. Jadi sebenarnya Anda kalau mau cepat kuliah ini tidak harus nunggu saya jelaskan secara begini, secara apa ini namanya, kursus kayak kursus begini ya. Karena microcontroller ini agak berbeda. Jadi Anda lebih banyak nanti mandiri, bisa saja langsung Anda belajar. Nah begitu ketemu problem, Anda bisa diskusikan di grup WA kita, atau juga bisa menunggu pertemuan seperti ini, atau langsung ya saya pribadi juga bisa. Jadi artinya untuk belajar microcontroller ini agak berbeda dengan belajar mata kuliah lain. Saya pinginnya Anda ya Anda enjoy saja, jadi tidak usah terbeban. Karena kalau Anda merasa terbeban nanti yang gampang jadi sulit. Padahal gampang saja. Tapi kalau Anda enjoy, makanya malah kebalik, yang sulit jadi gampang. Mungkin sedikit tadi cerita tentang ini. Mungkin nanti yang punya riset yang sama dengan saya mungkin bisa riset bersama saya ya. Saya mungkin beberapa sudah tahu, sebelumnya saya ngawali setelah lulus 95, saya jadi programmer ya di perusahaan sarung di Gresik sana. Itu tahun 95 sampai 96, baru kemudian saya gabung di Stikom 10 tahun. Lumayan, 2096 sampai 2006, 10 tahun. Kemudian ada teman Stikom yang ke UPN namanya Bu Asti, almarhum ya. Bu Asti bilang kalau di UPN ada lowongan, terus waktu itu saya ke UPN, jadi 2006 sampai sekarang. Nah, kita juga bekerja sama dengan teman-teman alumni UPN, juga alumni dari perguruan tinggi lain, termasuk praktisi awit. Nah, ini ada yang gabung ya? Sebentar. Oh ya. Nanti dikasih tahu kalau ada yang gabung lagi. Oke. Jadi sekarang saya sama teman-teman mendirikan IoT.net. Ini adalah salah satu muncul idenya itu karena cloud.iot.com yang sekarang itu sudah tidak gratis. Akhirnya banyak mahasiswa saya yang mengeluh, atau tidak hanya mahasiswa kita, mahasiswa dari banyak perguruan tinggi kan pinginnya akses IoT yang gratis ya, cloud-nya. Akhirnya kita dirikan IoT.net ini untuk mengatasi itu. Sebelumnya kan rata-rata menggunakan cloud IoT, cloud MQTT ya, cloudmqtt.com. Kemudian saya juga anggota asosiasi IoT Indonesia. Ini asosiasi yang relatif baru, mungkin 2019 ya. Kemudian sudah lama juga di IAENG, ini yang internasionalnya di IAENG sama IEEE ya. Mungkin Anda yang punya hobi yang sama nanti bisa ketemu di asosiasi seperti ini. Saat ini saya juga menjabat Wakil Bidang 3. Nah ini yang saya bilang tadi, Anda punya kesempatan ada tiket di MPTNI ini ya. Kebetulan nanti insya Allah tanggal 28 September kita menyelenggarakan VPL yang pertama, Virtual Public Lecture yang pertama. Mungkin sudah di-share infonya di FIK ya, di websitenya FIK. Cari aja workshop, namanya dari Universitas Boston, Amerika ya. Nah, itu kita kerjasama di sini, karena UPN adalah anggota dari MRNPTNI, kebetulan kita termasuk yang dipercaya untuk di bidang ICT ya. Itu dalam waktu dekat Anda bisa ikut perkuliahannya tanggal 28 September langsung dari Universitas Boston gitu ya. Anda bisa ikut. Kemudian yang lain, kebetulan saya juga koordinator ICT, tapi ICT-nya ini bukan information communication technology, tapi international credit transfer ya.
Ini kalau Anda mau kuliah di luar negeri dalam bentuk satu semester seperti di Merdeka Belajar itu, tapi dengan luar negeri ya. Tahun ini harusnya ada 14 mahasiswa se-UPN yang ini, cuman masih menunggu letter of acceptance dari kampus di luar negeri ya. Kemudian saya juga Ketua Pusat Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi ini di bawah LPPM, jadi biasanya dosen-dosen seluruh UPN itu kalau meneliti, dia harus punya induknya. Nah, induknya yang bidang IT di sini. Nah, ini yang penting lagi, jadi Anda harus ikut salah satu dari riset group yang ada di UPN. Jadi Anda adalah komunitas robotik dan lain-lain itu ya. Nah, khusus untuk dosen, biasanya dosen sudah juga punya riset group. Nah, Anda bisa bergabung biasanya itu yang lagi jalan sekarang kan yang drone sama robotik ini sama Fisker Lab. Fisker Lab yang penelitian ikan. Nah, ikannya yang ada di depan itu, yang ada akuarium, ada ikannya itu sudah meluluskan banyak sarjana komputer itu yang ada akuarium di halaman depan Fasilkom itu ya. Itu mengenali ikan dengan berbagai macam jenisnya itu sudah bisa banyak metode itu. Dan lain-lain yang baru IoT Research Group ini sekarang karena lagi ngetrend 2020 ini, jadi penelitian kita arahkan ke IoT. Secara umum basic besarnya adalah AI ya, AI Research Group. Nah, publikasi itu bisa Anda link kalau Anda berminat, beberapa penelitian saya bisa Anda download di link-link publikasi itu ya. Yang di akademia atau riset gate dan lain-lain. Oke, saya kira itu untuk barangkali ada riset yang Anda minati dengan microcontroller ini bisa diterapkan. Misalnya saya beri contoh yang ini ya, salah satunya ini di akademia ya. Tapi nggak tahu agak lambat kali ya. Oh ini bisa. Ini salah satunya yang di akademia. Nah ini ada beberapa penelitian yang mungkin Anda bisa download. Ini kan yang penting Anda punya akun di akademia, Anda bisa download gratis semua paper-paper saya ya. IoT base, ini yang Fisker Lab tadi, jadi penelitian tentang ikan, budidaya ikan. Salah satunya ikan itu adalah yang dikendalikan kondisi dissolved oksigennya ya, kandungan oksigen dalam air. Jadi ikan itu kalau nggak makan seminggu dia nggak mati, tapi kalau airnya jelek, oksigennya kurang, nggak sampai seminggu dia mati. Nah ini salah satunya ya, dan lain-lain itu bisa Anda download penelitian-penelitiannya yang ada beberapa juga dengan mahasiswa saya kira. Oke, itu untuk penelitian yang mungkin banyak dari riset-riset saya ini semuanya membutuhkan microcontroller ya. Jadi hampir semuanya membutuhkan microcontroller. Ya kecuali yang beberapa yang sangat konsep, misalnya prediksi, itu algoritma saja. Tetapi sebagian besar saya lebih suka memang berbasis mikro ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, untuk microcontroller sendiri, ini beberapa tadi sudah saya share ke Anda lewat grup. Yang dibutuhkan adalah buku referensi. Itu contoh saja yang saya berikan lewat grup. Jadi sebenarnya Anda bebas dari buku referensi apa saja ya. Itu kebetulan saya temukan di akademia, yang satunya. Yang satu itu karena pelengkap dari alat yang saya beli, yaitu IoT Starter Kit. Ya, ini ada lagi yang gabung ya. Sebentar, gimana tadi? Temannya yang gabung. Oh ini. Oke. Ini udah 34 yang gabung, masih ada 6 lagi yang belum gabung. Jadi saya sambil lanjutkan. Mana tadi ya? Ini ya. Jadi buku referensinya paling tidak yang pertama buku microcontroller, yang kedua buku contoh penerapan praktisnya ya. Seperti yang sudah saya share tadi, oh, ada lagi ya? Ada yang gabung lagi?
Ya. Bukan Pak, itu chat. Oh, chat, ya. Ini buku referensi, setidaknya buku microcontroller yang sudah saya share, itu boleh Anda, buku yang lain Anda cari di akademia juga banyak itu. Yang ini ya. Nah, ini kan ada diajari mulai basic nih, dan berbahasa Indonesia juga. Mulai juga jenis-jenis Arduino kan cukup banyak banget. Arduino Uno dan seterusnya. Kalau Anda cari di Genteng mungkin 100.000 paling ya. Anda cari beberapa ini. Tapi saya sarankan Anda yang pakai di buku saya yang kedua, Anda pakai yang Nodem CU aja. Jadi ini yang pakai mikro, mana gambarnya? Ini yang judulnya ya, judul yang kedua referensinya ini. Ini sebenarnya pelengkap dari alat yang biasanya saya pakai ngajar di kelas. Alatnya ada, cuman kan Anda harus praktek. Nah ini Anda harus nyicil lah. Nah, saran saya Anda beli yang ini, yang Node MCU. Loh Pak, apakah boleh pakai yang tadi, Arduino Uno? Boleh aja, tapi Anda kan kalau ingin connect ke internet, Anda nambahin lagi modul ESP8266 namanya. Nah ini supaya Anda tidak perlu nambahin modul, Anda beli ini di dalamnya sudah ada modul untuk koneksi ke internetnya. Ya, jadi saran saya nanti Anda setiap mahasiswa harus beli, tidak peduli cowok cewek ya. Biasanya cewek kan kalau belanja beli apa di mall. Ini sekarang beli microcontroller. Dulu angkatan tahun berapa itu tim robotnya UPN saya lupa ya. Waktu tanding itu kan ada ceweknya juga ya. Itu jagoan coding juga itu. Jadi Anda jangan meremehkan cewek ya. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang hobi mikro juga cewek. Bahkan yang tanding di luar negeri dari kampus lain juga ada tuh. Ya, jadi artinya kalau misalnya saya sarankan Anda beli mikro, ya semua student harus beli. Ya, perkara Anda urunan boleh aja. Ini kan murah paling 100-an ya. Node MCU versi 3 ini yang saya sarankan. Daripada Anda beli yang ini, di sini banyak ini Mega dan lain-lain. Ini nanti Anda masih nambahin modul untuk koneksi internet pakai ESP8266. Nah, buku ini Anda bisa baca, ini dilengkapi mulai aplikasi sederhana dari LED atau sensor dan lain-lain. Ini sebenarnya ada teorinya, ada praktek sederhananya. Nah, kalau seperti ini kan belajarnya pengenalan mikro, dasar-dasar mikro, nah, ini kan Anda lebih baik baca sendiri. Kalau gini-gini Anda baca sendiri sambil minum teh gitu ya. Sambil makan kacang goreng di rumah. Nah, ini yang salah satunya Arduino Uno yang ada di kampus juga banyak ini. Tapi yang saya rekomendasikan Anda beli yang Node MCU ini ya. Beli ini saja, ini enggak ada apa-apa sudah Anda bisa coding. Paling enggak bisa nampilin LED-nya. Tapi kalau ini lagi ya ditambahin sedikit untuk breadboard ya. Kalau Anda beli, selain beli Node MCU, beli breadboard-nya. Breadboard, saya tadi cek murah banget kok breadboard. Di mana tadi ya? Breadboard. Nah ini breadboard. Jadi Anda ketikkan breadboard mini ya di Google, nanti Anda dapat ada yang cuma 28.000 di Tokopedia ya. Nah ini breadboard ini gunanya nanti kalau Anda mau mempraktekkan LED, Anda tinggal beli LED. LED-nya kan murah, cuman berapa, 1.000 paling. Beli LED, beli tahanan, sama breadboard, sama koneksi ke Node MCU tadi ya, Node MCU. Sudah bisa praktek. Jadi Anda murah, Anda harus setiap student beli ini. Ya. Terus ada yang tanya, loh Pak, saya tidak punya breadboard tapi sudah punya rangkitan lengkap. Wah ya tidak apa-apa ya, jadi Anda nggak usah mundur ke sini. Ini yang belum punya ini. Jadi kalau Anda sudah punya, sekarang tugas akhirnya juga microcontroller, Anda sudah punya rakitan yang bagus ya, nggak usah beli ini lagi, nggak apa-apa. Ini bagi yang baru belajar ya. Anda beli breadboard. Loh Pak, saya punya kit yang sudah bagus tapi ingin beli breadboard juga, ya boleh. Karena nanti Anda mungkin mau bikin eksperimen sendiri yang mau dicopot-copot bebas ya. Anda nemuin sesuatu, dapat ide sesuatu.
Nah, tata letak IC yang berbeda itu bisa Anda daftarkan paten ya. Jadi ada paten sederhana, rangkaian microcontroller itu bisa dipatenkan. Nah, seperti ini, jadi Anda beli breadboard, murah cuma 28.000. Kemudian yang lainnya, Anda apa tadi? Mana tadi? Di microcontrollernya tadi ya. Ini, Anda pakai Node MCU tadi ya. Ya, gambar breadboardnya nanti kan kalau secara lengkap, nah seperti ini. Nah, ini kan kalau Anda beli di Tokotronic Jogja ini 700-an, yang bentuknya seperti ini sudah lengkap CD, buku, sama ini. Sebenarnya kita ada kerjasama, dia juga mau beli boardnya saja ini, jual boardnya aja juga dia mau, tapi minimal beli 10, itu bisa murah. Tapi saya pikir Anda lebih baik beli protolan sendiri aja. Ini beli mikronya ini. Nah, cuman kalau Anda beli mikronya ini nggak ada untuk konektor-konektornya ini. Saya nggak tahu kalau Anda coba jalan-jalan di IC Gebang itu kan dia juga jualan mikro ya. Kalau ada dia juga juga jualan yang dilengkapi masternya ini kan biasanya disebut master. Ini karena untuk sekalian praktek ada LED, ada LM35 untuk sensor suhu ya, dan lain-lain. Kalau Anda betulan jalan-jalan ketemu seperti ini ya malah lebih enak. Tapi kalau Anda umumnya cuma dapat mikronya saja, Node MCU-nya saja ya. Ya nggak apa-apa, Anda tetap beli. Kemudian yang beli kedua adalah ini breadboard ya. Ini beli breadboardnya. Terus kalau mau lebih lengkap lagi, nanti ditambahi sensor apa. Paling tidak LM35 kan murah. Ini untuk sensor suhu. Terus untuk output keluar, misalnya mau menghidup matikan lampu, Anda bisa beli relay. Nah, ini kebetulan kalau yang punyanya Tokotronic ini relaynya sudah ada 4. Nah, tapi kalau Anda beli sendiri, ya Anda perlu beli relay, tapi nanti dirakit sendiri, dikasih rangkaian kecil-kecil untuk mengatasi arus dayanya ya. Nah, minimal kalau Anda mau belanja ke Genteng atau ke Gebang atau kemana aja, Anda paling tidak beli 3. Beli Node MCU mikronya, beli breadboard, beli cablingnya juga ya, pengkabelannya Anda beli kabel yang bisa ditancap-tancap ke breadboard, kemudian ya beli sensor sama mungkin relay atau aktuator yang lain. Driver apa, terserah kebutuhan. Misalnya Anda nanti mau bikin apa, ya disesuaikan. Tapi minimal basicnya dulu adalah beli mikronya saja dulu. Oke, seperti itu. Jadi 2 buku ini yang kita pakai. Ini nanti ada beberapa yang kita praktekkan di sini. Kemudian yang satunya lebih banyak microcontroller Arduino secara umum. Ini Anda baca-baca. Kemudian yang satunya ini dikhususkan Node MCU yang memang tujuannya adalah untuk koneksi ke IoT. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi nggak ada yang gabung lagi. Ini tadi ya. Jadi pertama Anda harus siapkan buku referensi yang tadi saya kirim. Yang kedua Anda harus punya kit untuk praktek. Ya ini Anda boleh beli, boleh nyiapkan sendiri. Ya, yang kit yang sudah jadi kan ada dijual. Salah satunya yang tadi punya Tokotronic itu beli saya dulu ya. Kemudian Anda bisa nyiapkan sendiri, cukup Node MCU ditambah apa? Ditambah breadboard dan lain-lain, kabel dan itu. Kemudian yang ketiga yang penting lagi adalah enjoy. Nah, ini syarat saya cuma 3 ini saja. Anda ada bukunya, ada kitnya untuk praktek. Yang ketiga adalah enjoy. Kalau Anda beban, ya saya yakin keberhasilan akan kecil, atau misalnya Anda mungkin bisa dapat nilai bagus, tapi Anda tidak puas. Karena begitu Anda kerja nanti dihadapkan masalah di lapangan, disuruh menyelesaikan masalah, loh ya dulu saya kok nggak belajar serius di kampus. Nah, ada beberapa mahasiswa saya kadang masih ngubungi saya, dia sudah bekerja. Itu ternyata dia merasa memang seharusnya belajar dulu di kampus lebih serius, karena di lapangan banyak dipakai ya.
Apalagi era sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, industri-industri itu yang ingin dikonekkan ke Internet of Things ya. Bisa dikonekkan ke cloud IoT. Nah, itu kira-kira sampai 3 ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk simulator apa NoteMCU itu nggak ada yang online gitu ya, Pak? Oh ya, itu nanti aja. Tapi Anda kan nggak pernah megang fisiknya nanti. Jadi Oh banyak iya. yang seperti itu banyak. Jadi yang kemarin di workshop kita, kalau Anda rajin mengikuti workshop saya di FIK itu, nah di FIK kemarin ada linknya ya, sudah di share seingat saya. Mana? Kok muncul ini lagi? Nah, jadi kalau Anda ketik kata kunci workshop di Fasilkom Workshop IoT, nah di workshop di FIK, alamatnya FIK UPN Jatim, workshop IoT ini kan kita sudah pernah bikin sampai 4 seri ini. Ini Anda bisa lihat di YouTube, materinya juga bisa Anda download. Ini mulai basic, jadi yang pertama kan pemrograman IoT menggunakan Arduino, kemudian IoT untuk meningkatkan riset paper, IoT untuk keamanan, ini sudah diterbitkan sertifikat di IoT-nya. Jadi ada broker yang sudah menyiapkan sertifikat digital, nanti sudah diterbitkan, di embed ke mikronya. Nanti tidak siap orang bisa mengakses, meskipun punya user password, tapi kalau tidak punya sertifikat tidak bisa. Nah ini biasanya untuk kalangan profesional pakai yang ini. Kemudian yang terakhir kan sudah dipakai praktek untuk robot. Nah itu kan ada peserta yang tanya, kalau pakai hanya untuk simulator aja ada. Nah saya lupa, ada salah satu pembicara itu dia biasanya pakai apa, lupa saya namanya. Dia biasa menggunakan simulator. Jadi sudah keluar ini ya. Misalnya motor, ada modul motor, kemudian ada mikronya tinggal pilih mau mikro apa, nanti di coding persis, ya keluar. Tapi saya tidak terbiasa pakai yang simulator itu, nanti bisa saya tanyakan teman saya yang ngasih workshop ini kalau ada. Tapi saran saya itu ya memang boleh dilakukan karena codingnya nanti juga persis, tapi nanti Anda tidak pernah bersentuhan secara fisik, nanti lain. Jadi orang yang hanya memvisualisasikan aja, membayang-bayangkan, itu agak berbeda dengan yang memang benar-benar pegang mikronya ya. Jadi saya pinginnya Anda benar-benar megang mikronya dulu, nanti untuk pengembangannya boleh ya. Jadi nanti kalau ada mau pengembangannya, bahkan ngoding langsung lewat internet kan bisa ya, pakai OTA itu ya. Tapi kan Anda nggak pernah download mikro di komputer sendiri lah. Nah, saya pinginnya Anda tetap install Arduino IDE itu di laptop Anda. Jadi memang salah satu nanti IoT.net yang saya sama teman-teman kembangkan itu. Mana? IoT.net, ya kan? Tapi agak lambat ini komputer kampus. Ini saya klik tapi belum muncul juga. IoT.net kalau Anda akses ya. Tapi ini proses registrasinya masih belum otomatis. Kalau ini tapi syaratnya Anda sudah pernah belajar tentang Internet of Things. Nah ini Anda nanti akan butuh itu di IoT.net. Ini salah satunya nanti akan digunakan untuk coding online mikro. Sehingga waktu pokoknya Anda connect internet, Anda ngoding di IoT.net, di-download ke mikro tanpa pakai kabel data. Nah, itu ya. Tapi ini belum jalan. Ini ya. Ini masih proses legislasinya aja masih ini, tapi ide kita sudah kita infokan ke tim. Nanti suatu saat Anda bisa ngoding langsung di IoT.net harapannya, kemudian langsung download ke mikro. Nah, tapi kalau yang sekarang Anda tetap siapkan Arduino IDE sendiri ya. Jadi Anda download Arduino IDE. Ada yang belum install di laptopnya? Nah, ini gambarnya kan. Jadi Anda download dulu, barangkali ada yang belum ini.
Yang simulasi online juga simulasi ini ada, cuman ini apa? Saya tidak familiar ya. Nah yang ini Anda wajib download yang Arduino IDE ini. Jadi Anda tetap harus ngoding di komputer Anda sendiri. Nah ini Anda cari yang apa? Yang exe ya, yang untuk Windows. Nah ini ya. Ini Anda download, nanti alamatnya saya taruh di grup biar tidak lupa. Jadi saya kira Anda harus download itunya. Jadi kebutuhannya adalah Anda buku referensi yang tadi sudah saya kirim, kit ini Anda harus beli minimal Node MCU dan breadboard sama penunjangnya kecil-kecil kayak kabel dan lain-lain. Untuk sementara tidak saya rekomendasikan Anda pakai yang simulator dulu. Nanti Anda khawatirnya nggak pernah menyentuh fisiknya. Kalau Anda sudah menyentuh fisiknya, nanti membayangkannya mau virtual, tidak apa-apa. Syarat yang ketiga Anda harus enjoy, jangan beban. Karena nanti kalau enjoy, biasanya program ini akan jadi skripsi. Kalau Anda beruntung juga jadi tiket jalan-jalan ke luar negeri lewat paper atau lewat program ICT tadi ya, International Credit Transfer. Nah ini ada keterangannya. Sebaiknya tiap mahasiswa memiliki minimal kit sederhana ya. Anda harus punya kit sederhana. Loh Pak, saya tidak mau yang sederhana tapi yang canggih. Ya nggak apa-apa, tambah seneng saya. Ini minimal. Kemudian tiap mahasiswa kalau tidak, paling tidak punya rencana membuat aplikasi apa yang sederhana berbasis mikro. Terserah. Anda hanya sekedar mengidentifikasikan LED, itu saya sudah seneng. Tapi memang benar-benar Anda kerjakan sendiri ya. Jadi Anda mempraktekkan langsung, tidak sekedar teori ya. Nah nanti kuliah kita tetap harus ada project karena online, jadi Anda cukup presentasikan saja di Anda rekam, Anda bikin YouTube-nya dan sebagainya ya. Jadi Anda ada nanti final project-nya, nah itu Anda boleh kerjakan secara tim, tapi saya inginkan tiap mahasiswa memiliki keunikan. Kenapa kalau keunikan? Ini keuntungannya Anda bisa klaim berikutnya. Jadi Anda misalnya sama-sama pakai Node MCU, sama-sama connect Internet of Things, sama-sama mengendalikan suhu. Nah, tapi metodenya kan bisa lain. Nah, jadi satunya misalnya Anda pakai fuzzy. Nah, itu Pak, fuzzy itu kan mata kuliah kecerdasan buatan. Ya nggak masalah kan. Jadi kan itu kalau ada algoritma yang mau Anda terapkan di sini bebas saja. Yang penting ada uniknya ini. Sama-sama mengendalikan suhu, sama-sama pakai fuzzy, tapi satunya pakai fuzzy yang lama, satunya pakai fuzzy type 2 yang baru. Nah, yang era sekarang kan fuzzy type 2. Nah, pakai fuzzy type 2 ya boleh sudah berbeda. Nah, seperti itu ya. Atau satunya pakai apa? Pakai PID ya. Tuningnya yang beda. Nah, nanti kalau mau belajar PID bisa saya tunjukkan salah satu link yang penting untuk belajar PID. PID itu proportional integral derivative control ya. Ada yang gabung tadi? Bukan? Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi Anda boleh aja ngerjakannya berkelompok atau tim, tapi saya ingin tiap mahasiswa benar-benar karena tadi syaratnya enjoy, berarti Anda memang benar bisa menunjukkan bahwa Anda bisa ngoding meskipun sederhana, meskipun hanya menghidupmatikan LED saja ya. Menghidupmatikan LED-nya mungkin sama-sama menghidupmatikan LED, tapi yang satunya connect Internet of Things ya, seperti itu. Itu bisa beda ya. Makanya unik ini sebenarnya tidak akan habis meskipun untuk 1000 mahasiswa ya. 1000, 2000, 10.000 mahasiswa nggak akan habis. Padahal semua sama-sama suhu, semua sama-sama pakai menghidupkan dan menyalakan, menaikkan dan menurunkan suhu. Tapi caranya kan bisa beda-beda. Tuningnya bisa lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi, karena sekarang sudah eranya IoT, maka saya sarankan Anda gunakan IoT.
Nah, tadi juga saya sudah share di grup WA, ada yang dari yang sederhana, menghidup matikan lampu, dan yang satunya yang sudah agak lumayan diterapkan di lapangan, yaitu menyiram tanaman, ya, di smart farming, dari smart lamp sampai smart farming. Nah, itu sudah pakai IoT semua, kan sudah saya kirim contohnya tadi. Yang mana tadi? Ini sudah kayaknya ya. Terus yang saran saya Anda ya, mana tadi? Tadi kan sudah saya kasih contoh yang smart lamp. Ini contoh aja, jadi karena ini masih introduction, jadi kita ini dulu. Coba lihat contoh yang sederhana dan yang paling canggih ya. Nah, ini misalnya yang smart lamp. Ini kan simple, hanya menghidup matikan lampu toh. Ini nanti Anda pelajari dari buku yang kedua tadi. Ini cara koneksi mikro ke mikronya ada di sini. Supaya bisa Anda connect ke IoT, maka Anda butuh cloud IoT atau broker. Nah, ini Anda bisa pakai IoT.net tadi ya. Kemudian ada aplikasi yang Anda install di handphone, namanya IoT MQTT Panel. Jadi nanti ada di sini, kalau Anda ikutkan aja. Jadi ini diinstal IoT MQTT Panel di Play Store Android. Kemudian ada Cloud IoT, Anda pakai IoT.net, pengganti cloudmqtt.com yang sudah tidak gratis. Device-nya Anda bisa pakai bikin sendiri ya, device-nya. Nah, ini sudah ada contohnya. Ini IoT MQTT panelnya. Nah, ini contoh koneksi ke brokernya. Ini sudah bisa dipakai. Ini Anda pakai untuk device Anda yang lain juga bisa. Tapi Anda harus install IoT MQTT panel dulu. Ini contoh penerapan yang sederhana ya. Nah, ini misalnya kan dibuatkan 4. Tadi lampunya ada 4, berarti dibuatkan 4 panel, masing-masing tinggal diisi. Ini teorinya ada di buku yang kedua tadi yang saya share di grup. Nah, ini ya. Ini contohnya setelah dibuat. Kalau sudah berhasil connect ke IoT.net, dia merah warnanya ya, seperti ini. Baru Anda tekan tombol ini, lampunya nanti akan nyala ya. Nah, ini prakteknya tadi kan pakai IoT Start Kit-nya Tokotronic, tapi kalau Anda mau desain sendiri, Anda siapkan breadboard, siapkan node MCU, sama relay ya. Nah, seperti ini tinggal dihidup matikan, lampunya nyala. Ini koneksi-koneksinya contohnya ya. Ini kaki-kakinya kan Anda baca, jadi kalau baca mikro jangan salah kaki ya, karena setiap kaki itu punya port kebutuhan sendiri untuk terutama VCC dan ground, jangan sampai ketukar. Terus mana untuk ngambil data, itu Anda lihat dari buku skematiknya ya. Seperti ini contoh penerapannya ya. Ini contoh pemrograman mikronya. Dan seterusnya ini mungkin belum waktunya ini. Contohnya saja, biar Anda ada gambaran. Kemudian satunya lagi, smart farming. Ini juga sudah ada di grup tadi ya. Ini riset saya bersama orang-orang pertanian, dan ini sudah kita terapkan di sana. Jadi smart farming yang ini sudah kerjasama Fasilkom sama Fapertan ya. Jadi kalau ada mahasiswa mau tugas akhir di sana, bisa nanti gabungan sama anak pertanian di sana. Ini biasanya dipakai untuk mengendalikan kualitas tanah ya. Ada pH, suhu, kelembapan, dan lain-lain ya. Semua bisa connect ke IoT. Nah, waktu kita bikin ini dulu, IoT-nya masih pakai IoT Cloud ini, cloudmqtt.com ini ya. Sekarang ini karena sudah tidak free, yang Cloud MQTT ininya ini ganti IoT.net. Lain-lainnya skemanya masih sama. Ini modul mikronya Anda pakai node MCU, ini connect ke relay, relaynya nih connect ke pompa air untuk menghidup matikan pompa. Begitu dikonekkan, pompanya nyala menjalankan sprinkle untuk nyiram tanaman.
Ini masih sederhana, jadi nyiramnya masih sesuai defaultnya karena pakai on-off controller ya. Sifatnya on-off saja, jadi kalau nyiramnya keluarnya seperti apa tergantung mekanik dari sprinkle ini penyiramnya. Datanya bisa Anda tap, diambil di MQTT Explorer, termasuk Anda monitor dan kontrol lewat IoT MQTT panel. Nah ini salah satu contoh penerapannya. Nanti Anda boleh, ini kalau sudah advance ke sini, tapi kalau Anda yang pertama tadi, jalan hidupkan lampu saja, enggak apa-apa. Ini contohnya ya. Nah ini nanti kalau di IoT MQTT panel yang di handphone, seperti ini keluarnya, bisa ditampilkan. Nah di sini bisa dibuat kontrol auto ataupun manual. Ini lewat handphone ya. Nah ini gambaran penerapan di lapangan di teknik pertanian sana, di Bapertan. Nah ini saya dan teman-teman waktu uji coba pengambilan datanya ya. Nah ini waktu sudah nyala, kelihatan nyala air untuk nyiram. Nah ini orang pertanian kan sudah senang sekali. Ini yang orang pertanian sudah senang kita bantu seperti itu ya. Oke, jadi gambaran kuliah kita dari awal sampai akhir kurang lebih seperti itulah ya. Mana tadi? Jadi Anda harus siapkan ini. Anda harus siapkan Arduino IDE juga, Arduino IDE ya. Tadi yang presentasi kita yang pertama hilang. Jadi di pengantar tadi disarankan kan terakhir Anda harus bikin aplikasi yang sederhana tapi bisa connect IoT ya. Kemudian Anda harus install Arduino IDE ya di laptop Anda masing-masing. Yang Anda download dari alamat Arduino tadi. Nanti kalau dijalankan bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau dijalankan. Ya, seperti ini kan. Ini saya masih pakai yang lama, ini harusnya sudah keluar yang lebih baru. Ini nggak masalah. Nah, ini nanti Anda lihat koneksi-koneksinya, kalau ada mikronya dia akan bisa Anda pilih yang Arduino, MCU, non MCU dan sebagainya ya. Nah, ini untuk barangnya bisa kita, ada yang masuk lagi. Oh, ya. Wah, terlambat. Ini kemudian tadi ke ini ya, saya tunjukkan pakai ini aja. Ini saya tunjukkan, nanti Anda beli anunya, beli hardware-nya ya. Ntar sambil saya tunjukkan yang ada di kita. Biar Anda ada gambaran. Tidak mau ya. Oh, wifi-nya ya. Internetnya tidak mau. Oh ini. Oke, sebentar. Masih muter-muter. Waduh, sangat lambat sekali. Sambil Anda boleh bertanya apa aja. Sambil nunggu ini nggak mau nongol-nongol. Internetnya. Wah, malah keluar lagi. Tidak mau. Koneksinya, maksudnya saya mau nunjukkan hardware-nya dan ininya di handphone ya.
tidak mau muncul. Ini aja deh. Atau ada ini aja ya. Ini nggak mau yang ini. Apa namanya, koneksi wifi kampus lemah. Kalau saya pakai paketan, anehnya juga nggak mau, dia minta dinyalain wifi. Oke, nggak apa-apa, ini nggak bisa saya tunjukkan. Jadi sebenarnya sudah ada di kampus untuk mendemokan. Tapi saran saya tadi kan Anda harus ini sendiri ya, merakit sendiri biar pernah mencoba menggunakan kit Anda sendiri. Nah ini, jadi setidaknya Anda harus punya ini sendiri. Memiliki kit meskipun hanya sederhana, meskipun hanya Node MCU ditambah breadboard. Ya, breadboard tadi kan murah. Kemudian Anda install Arduino IDE-nya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak, lanjut aja dulu. Cukup. Ini tadi sudah berapa lama? 1 jam lebih ya. Katanya info dari universitas kalau bikin apa ini kayak Google Meet ini tidak boleh lebih 1 jam atau ya kurang lebih 1 jam biar anak-anak nggak protes pulsa paketan. Jadi kalau ini bisa ada gambaran, Anda sudah jelas. Intinya dari teori konsep Anda bisa baca dari apa tadi? Dari buku teorinya itu, terutama yang ini ya. Yang ini itu jelas Anda pelajari mulai basic-basic ininya. Mikro modul Node MCU-nya ya. Di sini ada, kalau Anda mulai install pertama kali, yang penting harus ada koneksi ke mikronya dulu, nanti dicek di device-nya itu sudah connect belum, nanti dicek di portnya, baru Anda lakukan selanjutnya. Ini di device manager harus sudah muncul. Nah, minimal Anda bisa bikin blink di sini ya, LED blink ya. Tapi ini harus ada kitnya yang sudah dilengkapi ini. Tapi kalau Anda beli yang nggak ada, ya pokoknya dia bisa connect saja ya. Bisa connect dan bikin program sederhana, tidak error. Nah, ini salah satunya kalau Anda beli Node MCU-nya, kemudian Anda beli apa namanya lampu LED, ini kan murah LED-nya, terus tambahi resistor 22 kilo misalnya ya. Ini sudah jadi. Anda bikin seperti ini yang simple banget begini, ini Anda tancap di breadboard, sudah nyala. Anda bikin programnya di Arduino IDE. Udah nanti mana yang didefinisikan sebagai port, mana sebagai input, mana output. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda tancap di breadboard seperti ini, Anda juga murah ini beli tegangan resistor sama LED. Sudah ya. Anda tinggal bikin coding sederhana, di sini juga sudah ada contoh codingnya ya. Nah, ini saran saya, mungkin Anda kalau sudah beli di pertemuan pertama ini, saya sarankan beli Node MCU ini, kemudian beli LED, sama beli resistor ini, di genteng ya. Ini Anda belajarnya kan murah ini. Saya kira kalau Anda mau mempraktekkan ini sudah bisa. Nanti pemrogramannya di sini juga ada. Jadi inti pemrograman oh ini sebenarnya ada satu lagi ya. Jadi pemrograman di mikro kan Anda pakai Arduino Uno ini, pakai IDE ya, Arduino IDE ini. Nah, nanti cara codingnya juga ngikutin. Sebenarnya prinsipnya hanya sederhana, mana yang Anda bikin input, mana sebagai output ya. Kemudian Anda berarti dia kirim data keluar atau Anda ambil data dari luar. Nah, di situ aja mode pinnya ini ya.
Baru kalau mau keluar, ya tinggal write. Nah, waktu digital write-nya ini Anda mau low atau high. Kalau high berarti nyala, low mati. Nah, ini simple codingnya. Ini coding yang sederhana ini Anda sudah bisa pakai untuk nyalakan hidup mati dari lampu LED ini ya. Ya, jadi Anda pakai yang paling sederhana dulu seperti ini ya. Jadi kalau mau mencoba ini saya kira Anda harus beli dulu node MCU-nya, kemudian beli LED, beli resistor, beli breadboard untuk nancep ya. Oke, saya kira itu untuk mencoba yang pertama dulu. Nanti teorinya bisa sambil jalan lah ya. Kalau teori kan bisa sambil baca. Yang penting adalah Anda bisa menerapkan dan bisa langsung ngoding. Sambil tadi yang mau coba simulasi menggunakan software apa tadi ya? Saya lupa itu, ada teman saya biasanya memang sudah mensimulasikan dulu. Atau ada teman-teman di kelas ini yang sudah pernah nyoba pakai simulasi menggunakan software apa? Proteus ya kalau tidak salah. Lupa namanya Ya, Pak. kemarin Juga. narasi. Kenapa? Lupa namanya Pak. Udah pernah nyoba tapi Ya, lupa namanya. Proteus. Kalau tidak salah Proteus juga bisa. Ya tapi kalau saran saya sih Anda beli aja deh, murah kan. Node MCU beli, breadboardnya beli, LED-nya beli. Paling LED sama ini nggak sampai berapa 2000 paling ya. LED sama resistor ya. Kalau di toko Jamin ada, di toko Jamin deket itu apa UNER itu, atau kalau enggak di Gebang sana, di Kepote atau di Gedeng. Oke, ada lagi yang mau disampaikan untuk pertemuan pertama? Ini tadi sudah saya beri contoh yang dari yang aplikasi yang paling simpel, kemudian yang agak sedikit kompleks. Terus saya harapannya Anda bisa mencoba yang berbasis Internet of Things ya. Terus untuk nyoba Anda tidak akan bisa kalau tidak pernah praktek, makanya saya sarankan masing-masing beli. Ini boleh urunan, misalnya ini Anda pakai bersama anak 5, beli kan paling cuma urunan nggak sampai 50.000. Anak 5 dapat 250 itu sudah dapat bagus, itu dapat node MCU-nya, dapat breadboard-nya, dapat LED-nya. Ada yang keberatan untuk beli? Beli. Ya kalau mau pinjam ya ke kampus, tapi janjian dulu ya. Kalau mau nyoba yang di kampus bisa, tapi janjian dulu. Ya di kampus ada, tadi mau saya tunjukin tapi anunya ada masalah wifi-nya. Oke, kalau enggak ada yang ditanyakan, atau ada, ini apa, ada pesan apa ini? Oh ya, nggak apa-apa, yang telat nggak apa-apa, ini pertemuan pertama saya anggap hadir semua saja. Saya termasuk yang tidak terlalu ambil pusing Anda mau hadir apa enggak ya. Kalau dosen lain mungkin di absen, saya lebih suka Anda merasa butuh aja. Jadi karena ilmu ini nanti kalau Anda memang enjoy belajarnya, dan Anda merasa penting, ya Anda enjoy. Tapi jika tidak menutup kemungkinan Anda belajar tidak hanya di waktu session seperti ini. Anda bisa belajar kan kapan saja. Jadi meskipun Anda telat, karena saya pakai biasa di kampus saya dulu ya, itu tinggal 5 menit aja masih boleh masuk ya. Kenapa? Karena belajar ini kan termasuk hak. Jadi Anda berhak untuk mendapatkan ilmu seluas-luasnya. Jadi meskipun Anda tidak hadir di sini, tapi tetap monitor lewat grup, juga tidak apa-apa. Terus materi tidak boleh ketinggalan. Nah, kemudian kalau Anda yang tidak paham bisa tanya. Nah, tanya kan bisa kapan saja ya. Tidak harus pada saat kelas, gitu ya. Jadi kapan saja Anda boleh diskusi, terutama nanti mungkin ada kendala pada saat Anda praktek. Ada yang kesolder, oh ya kalau mau beli solder ya boleh. Tapi kalau pakai breadboard kan tidak perlu disolder, ditancap aja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi saya lebih suka kalau Anda memang mau memanfaatkan ilmunya ini biar bermanfaat. Jadi kan Anda sudah mendefinisikan diri Anda sebagai calon ahli komputer ya. Loh Pak, komputer kok belajar mikro?
Ya, mikro ini sebenarnya salah satu cara Anda bisa bekerja sama dengan bidang lain ya, seperti elektronika dan sebagainya. Jadi orang kontrol, jadi ada 3, orang kontrol, orang elektro, kemudian orang informatika, itu bisa bekerja di lapangan sekarang bersama-sama ya. Dan Anda tidak bisa hanya belajar kontrol saja tanpa jaringan. Nah, sekarang kan eranya sudah menggabungkan ilmu kontrol dan ilmu jaringan. Karena sudah menjadi IoT itu. Nah, harusnya orang-orang informatika juga yang memegang server tadi ya, server meskipun servernya broker tadi, yang IoT tadi kan bisa berkomunikasi dengan hardware, ada sedikit perbedaan cara belajarnya dengan jaringan yang biasa ya. Ini jaringan yang bisa support koneksi device. Nah, ini ilmu yang dibutuhkan sekarang. Jadi Anda boleh belajar kepada siapa saja, orang elektro, orang mekanik, orang jaringan dan lain-lain. Ini sudah menggabungkan berbagai banyak disiplin ilmu. Oke, saya kira demikian mungkin untuk yang pertama ini, kuliah kita yang pertama. Boleh bertanya kalau ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup. Cukup, Pak. Belum. Cukup ya. Cukup nanti paketnya kedodoran. Ini tadi. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian dulu ya. Jadi selamat belajar dan Anda, kalau saran saya, belajarlah secara enjoy dan ada niat di hati kita untuk mengabdikan ilmu ini untuk kepentingan yang lebih baik ke depan. Jadi Anda bisa membantu orang lain, membantu bangsa dan negara ya. Jadi dengan ilmu ini sebenarnya banyak yang bisa Anda perbuat nanti sebagai orang yang mendefinisikan diri Anda sebagai ahli informatika atau ahli komputer secara umum ya. Oke, saya kira demikian. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut, saya kira masih bisa lewat grup WA ataupun lewat mana saja yang Anda bisa komunikasi dengan saya. Tidak terbatas juga untuk kuliah ini, tetapi juga bisa ke penerapannya dan lain-lain ya. Termasuk program-program sekarang yang terbaru, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kerjasama luar negeri, dan sebagainya. Banyak info-info baru yang harus Anda sering ikuti, ada di webnya Fasilkom ya. Saya kira demikian, kurang lebihnya terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi kalau seperti ini, mudah-mudahan masih bisa di yang akan datang. Nanti beberapa mungkin harus saya siapkan dalam bentuk e-learning-nya ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan selamat enjoy untuk belajar microcontroller ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik Pak. Tes, tes. Tes, tes. Anjuk, ya gak ngaiki sisa, Juk. Kok Sopo iki RM itu dino? Gak ngerti, Cuk. Iki direkam, Dul. Oh iya, iku aku betul, Bapak. Thank you. Bener.